Berdiri tegak si batang asam, asamnya jatuh ke atas batu. Izinkan saya membuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah selain mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya lah kita masih bisa bersilaturahmi melalui video online ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang sampai saat ini. Dari hasil riset dan penelitian melalui pengalaman, pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sambas, mengalami penurunan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan karena kurangnya pendidikan karakter terhadap anak muda saat ini. Hal tersebut dapat mengakibatkan kemerosotan moral, di antaranya meningkatnya seks bebas, angka kekerasan pada remaja yang meningkat, penyalahgunaan obat-obatan, dan bahkan yang baru-baru ini terjadi, yaitu kasus pembunuhan oleh anak di bawah umur. Hal ini dapat mengakibatkan permasalahan sosial yang sulit untuk diatasi secara tuntas. Salah satu dari penyebab terjadinya isu-isu tersebut ialah karena kurangnya pendidikan karakter terhadap anak muda. Ini sangat bertolak belakang dengan Kabupaten Sambas yang dijuluki sebagai Serambinya Mekah. Lantas, bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga tergugah hati saya untuk menyampaikan kultum yang berjudul Pendidikan Karakter Generasi Muda, yang berlandas pada Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mana mereka khawatir atas kesejahteraan mereka. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian bertutur kata yang benar. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada setiap umat manusia agar tidak meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, generasi yang tidak berdaya dan tidak memiliki daya saing dalam kompetisi kehidupan. Ayat ini juga diartikan sebagai pesan kepada manusia agar tidak meninggalkan generasi setelahnya yang lemah, baik dari pendidikan maupun akhlak dan karakternya. Generasi saat ini diharapkan dapat menjadi pelopor pembangunan di masa yang akan datang. Namun, apabila generasi saat ini tertinggal, maka saya yakin generasi ini bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai penghancur pembangunan, penghambat pembangunan. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim harus senantiasa menjadikan pendidikan karakter sebagai pendidikan yang utama, dengan menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah adalah sosok yang harus kita jadikan sebagai suri tauladan. Rasulullah dikenal oleh sahabatnya sebagai uswatun hasanah, yang artinya suri tauladan yang baik untuk umat-umatnya. Karena dengan sifat beliau yang tidak pernah sombong, lemah lembut, toleran, dan tidak pernah berperilaku buruk kepada sahabat-sahabatnya, sehingga Rasulullah patut dijadikan sebagai suri tauladan yang baik, seperti yang tercantum pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul alim.
artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Nah, dalam pendidikan karakter, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai aspek, yaitu kejujuran, tanggung jawab, empati, sabar, tawakal, adab sesama umat, pembelajaran sepanjang hayat, kebebasan mengembangkan diri, serta menjamin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan karakter yang didasarkan pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertujuan untuk membentuk individu yang bermoral tinggi serta beretika baik dan berkepribadian mulia. Dari penjelasan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan karakter sangatlah penting bagi pemuda saat ini. Salah satu caranya dalam meningkatkan pendidikan karakter yaitu dengan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Karena sifat beliau yang tidak pernah sombong, lemah lembut, dan tidak pernah berperilaku buruk kepada sahabat-sahabatnya, sehingga turun langsung dalil yang memerintahkan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Maka sudah sepatutnya kita mengajarkan pendidikan karakter terhadap generasi saat ini, karena pendidikan saat ini akan menentukan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang. Akan nasi minumnya saya, belinya di rumah Pak Surya. Ciptakan generasi muda yang berakhlak mulia untuk Indonesia emas yang mendunia. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Haji 2 bulan disebut thorik, kalau bertemu harus patuh. Wallahu mu'afiq ila akhwamit thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.